Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Judi online semakin merajalela. Judi online terang-terangan dipromosikan oleh para selebriti, para artis, para public figure secara terang-terangan melalui medsos. Bahkan yang kalah sudah banyak yang harus pinjam melalui pinjol dan akhirnya semakin terpuruk kehidupannya, bahkan banyak yang melakukan tindak pidana. Pertanyaannya, apakah para selebriti yang memasarkan judi online tersebut bisa berdalih bahwa dia tidak tahu itu adalah judi, dia tahu itu adalah game? Dan di mana pengawasan kepolisian dan Kominfo? Bukankah judi online tersebut terang-terangan dipromosikan di medsos, di Instagram yang bisa dilihat setiap orang? Inilah Hot Room, darurat judi online. Judi online sudah sangat meresahkan. Pihak yang tidak bertanggung jawab semakin aktif melakukan tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online. Baik melalui jaringan telekomunikasi atau bahkan pada platform pesan singkat sekalipun. Praktik judi online bahkan nekat berkamuflase menggunakan perusahaan jasa periklanan berbentuk perseroan terbatas dan memanfaatkan para influencer untuk mendapatkan minat masyarakat melakukan judi online. Tercatat, perputaran transaksi judi online hingga tahun 2022 mencapai 81 triliun rupiah. Data menyebutkan, pelaku judi online pun sudah menjangkau ibu rumah tangga dan siswa SD. Fakta tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan, karena akses untuk melakukan judi online saat ini sangat memudahkan penggunanya. Seperti sistem deposit melalui e-wallet yang sangat mudah diakses masyarakat. Jenis game yang bisa dimainkan oleh berbagai usia dan kurangnya sosialisasi pemerintah untuk menambah pemahaman masyarakat terhadap judi online belum dilaksanakan secara merata. Kini, saatnya tombol darurat judi online dinyalakan. Generasi yang akan datang harus diselamatkan. Jangan biarkan benalu judi online mencengkram lebih dalam dan menjadikan kita sebagai bangsa yang terbelakang. Seperti biasa, kenapa saya selalu menang dalam debat? Rahasianya karena kopi luwak, white kopi kesayangan saya ini membuat saraf saya itu lancar berpikir. Ya, inilah rahasiaku para pemirsa ya. Kopi luwak, white kopi. Kerasa sampai ke ubun-ubun. Dinar Kendi, Iya, Bang. Anda adalah salah satu selebriti yang mendapat duit dengan mempromosikan judi online. Itu benar? Udah diambil lagi, Bang. Minta dulu, itu benar? Benar. Waktu itu pendekatannya gimana caranya waktu Anda didekatin mengiklankan? Pada saat itu tahun 2017. Jadi itu tuh awal-awal aku bermain sosmed. Jadi waktu itu juga sosmed aku baru 500.000 followers. Ya. Dan dia tuh menawarkan ke kita itu adalah untuk games online. Games online. Nah, untungnya tuh yang kasusnya Dinar itu belum sampai diupload ke feed. Jadi cuman Insta Story. Oke. Insta Story. Nah, setelah diupload, tiba-tiba kayak berapa saat kemudian aku mau transaksi pakai ATM nggak bisa. Jadi aku tuh kayak si ATM rekening aku tuh diblokir Oleh? oleh pihak kepolisian. Waktu Anda didekatin oleh bos judi online, Anda ditawarin berapa duit? Enggak, jadi itu cuma story doang. Waktu itu 10 juta. 10 juta? Story, Insta Story. Baru sekali doang langsung ketangkap? Hah? Bukan ketangkep, jadi kayak dipanggil gitu. Oh begitu. Pada tahun 2017, jadi di situ tuh ada Dinar dan ada 50 selebgram lainnya. Yang juga? Mempromosikan judi online. Dan yang keblokir hanya kamu atau siapa? Semuanya. Jadi kayak kita tuh dibekukan dana kita, jadi kita benar-benar nggak bisa transaksi untuk pemeriksaan. Jujur aja, waktu kau disuruh mempromosikan, kamu tahu nggak isi game tersebut?
Kamu tahu nggak? Jadi gini Bang, Kamu tahu nggak game apa itu? Kamu tahu nggak bahwa memang ada harus taruh uang dulu dan nanti dapat imbalan uang? Nah, jadi Bang waktu itu tuh dia tuh cuman kirim kayak, oh ini games online. Karena aku awal-awal baru dan tergiur, oh Instastory doang dapat 10 juta ya. Dia nggak kayak negosiasi. Biasanya kalau produk skincare atau apa, ini kan cuma story doang, paling bayar 2 juta misalkan kayak gitu. Dia ada negosiasi. Kalau ini tuh mereka nggak negosiasi, terus dan mereka tuh mengirimkan Bang. Jadi mengirimkan yang sudah, misalkan video durasi selama 15 detik atau 1 menit. Kau buka nggak isi videonya? Nah itu Bang, jadi aku tuh teledornya jadi aku langsung upload aja kayak gitu dan dimasukkan ada linknya. Begitu? Ya, jadi Anda tidak sempat buka linknya? Atau ya memang... buka, cuman tidak menteliti, aku pikir ya udah itu games. Dan itu kejadiannya 2017. Karena kan kayak games warna-warni kayak gitu kan. Dan aku tuh sebelumnya memang tidak pernah bermain judi online. Jadi sama sekali nggak tahu di situ. Dan kau nggak sempat jadi tersangka? Nggak sempat? Jadi saksi 2 kali dipanggil. Tersangkanya ada? Tersangkanya sudah ditangkap bandarnya. Jadi si bandarnya tuh tertangkap, prosesnya tuh seperti itu. Bandarnya tertangkap, jadi siapapun yang mempromosikan semuanya itu dibekukan rekeningnya dan dipanggil buat menjadi saksi. Oke, Ruby Alamsyah, ahli ITE. Gimana bisa membedakan mana games, mana judi di medsos? Mana games? Sebenarnya judi kan juga games ya. Ya, benar. Jadi gimana? Di mana bisa membedakan mana yang dianggap melanggar hukum, mana yang tidak, ibaratnya hanya games murni? Ya, biasanya kelihatan sih. Kalau judi online itu pasti akan ada deposit tertentu. Ada modal, ada modal. Itu semacam uang taruhan. Betul. Oke. Masukin uang dulu saldo dan biasanya masih ke rekening di Indonesia, lalu akan masuk ke akun dia, lalu dia baru bisa memulai game. Tapi bentuk gamenya dipastikan pasti itu murni judi gitu loh, bukan game-game yang pada umumnya ada interaksi atau ada action, ada segala macam. Tapi ini bentuk murni game, baik itu berupa kartu, berupa apapun bentuknya, roulette dan segala blackjack dan lain-lain. Tapi berbentuknya game. Memang kalau tadi dibilang Dinar itu ada tampilan warna-warni, memang dibuat sedemikian rupa terkesan menyerupai dengan game-game yang umum yang bukan game-game aksi. Tapi semuanya membutuhkan taruhan uang dari pemain. Betul. Kalau game biasanya ditaruh uang untuk membeli fitur-fitur tertentu. Kalau ini tidak, memang untuk mendeposit, untuk melakukan taruhan gitu. Jadi Anda sependapat nggak, begitu sudah orang main game dengan membuat taruhan uang, dan kalau menang imbalannya uang, itu adalah judi? Sepakat. Dan semua selebriti harusnya tahu itu judi, tidak boleh mengatakan tidak tahu. Simple, seperti Dinar sebutkan tadi, kalau dia teliti pasti dia tahu itu judi online. Ya. Tapi banyak. Kalaupun dia tidak teliti, boleh nggak dia katakan bahwa saya tidak tahu? Kan semua orang dianggap tahu hukum kan? Ya, mestinya enggak ya, kan tindakan itu bentuknya komersil, bentuknya ada kerjasama, dia mestinya mengetahui. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, dia harus mengetahui sehingga tahu apa yang dipromosikan itu memang tidak melanggar hukum apa-apa. Sama seperti main QQ di kaki 5, main kartu QQ Medan. Ya. Kalau cuma main kartu QQ Medan, itu polisi datang, nggak bisa ditangkap karena nggak ada duitnya. Ada taruhannya, begitu ada duitnya, itu judi. Betul. Terus Anda tahu lagi nggak cara mekanisme di medsos itu gimana caranya mereka menutupi? Ada nggak cara khusus mereka menutupi bahwa itu seolah-olah bukan judi? Mestinya tidak ada ya, karena direct. Tapi yang biasanya mereka tutupi sebuah linknya nggak akan menampilkan nama situs judi, tapi dirubah dengan kata-kata tertentu ataupun dengan random karakter, dengan URL shortener, dengan macam-macam. Tapi begitu diklik pasti tampilannya. Pertanyaan saya, ini kan secara terbuka linknya bisa dibuka. Artinya Kominfo, kementerian maupun kepolisian setiap detik bisa tahu. Betul. Artinya begitu tahu itu ada linknya, sebenarnya tinggal langsung blokir, begitu? Mestinya begitu, dan itu sebenarnya terjadi. Tetapi yang sangat sulit adalah itu si pelaku judi online, bukan bandarnya, tapi tim teknis di belakang layarnya itu melakukan perubahan dan perubahan IP address, perubahan domain,
itu dengan automatically, sehingga Artinya kalaupun diblokir yang online ini, besoknya bisa berubah lagi? nggak hanya besok, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, itu langsung bisa berubah. Dia cepat sekali. Jadi diblokir IP, ya diblokir domain, dia akan berubah langsung. Dan itu nggak akan mungkin dihentikan? Dihentikan bisa aja, tapi pasti membutuhkan effort lebih daripada effort yang ada saat ini di Kominfo. Artinya bahwa karena bisa terus berubah, diblokir itu mau jadi batu nih. Begitu diblokir, langsung bikin lagi akun yang baru. Betul, itu kan ada polanya atau ada metode yang dilakukan oleh mereka. Mestinya Kominfo bukan hanya main sekedar blokir, sekedar mendetek bahwa itu situs judi, tetapi melakukan cara lain. Caranya, Anda kan ahli IT, ini ahli forensik nih. Ya. Caranya gimana? Ya, salah satu caranya bisa optimalkan pakai AI, pakai machine learning, di mana mereka mencari pattern. Ini dia merubahnya bagaimana? Merubah namanya, merubah IP address-nya, dicari polanya. Nah, lalu Tapi sampai sekarang belum ditemukan sistem untuk otomatis begitu dipasang langsung diblokir, nggak ada. Secara otomatis ada, tetapi itu mengubur waktu aja, lebih cepat banyak mana server si pelaku sama server si milik Kominfo. Oke, kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kita lagi di Hot Room. Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Apakah Bapak setuju game apapun kalau sudah ada taruhan uang itu adalah judi, dan siapapun yang bermain game yang ada taruhan uangnya melakukan tindak pidana, termasuk walaupun yang kelas-kelas kecil? Sangat-sangat setuju. Jadi saat panjang dia itu bertaruh, sifatnya untung-untungan, mengharapkan hasil, itu judi, apapun bentuknya. Nggak bisa berdalih itu game, saya nggak tahu itu judi. Ya nggak mungkin loh. Kalau game itu paling ya kita beli, seperti cucu saya anak-anak SD beli game Doraemon atau apa, kan tidak ada imbalan, selesai sudah, paling saya dapat poin, wah ada menang, dapatnya 100 nih. Ya. Tapi kalau sudah meletakkan sejumlah uang di situ, saya bisa menerka atau saya bisa mengadu dua permainan. Kalau saya yang benar, saya dapat lipat berapa, atau balik modal, atau kali berapa, itu udah judi. Jadi setiap anggota masyarakat yang bermain game yang dengan taruhan uang adalah pelaku judi, dapat dipidana. Dapat dipidana, apalagi judi elektronik online itu gampang sekali. Zaman saya jadi polisi, nangkap judi adu ayam, ayamnya ketangkap, duitnya nggak ada. Dan itu bukan judi? Judi tapi nggak bisa. Ya, karena buktinya nggak ada. Tapi kalau sekarang kan jejak elektronik. Ya sampai zaman mungkin 1000 tahun lagi bisa dilihat. Oh susah-susah apanya? PPATK sudah memblokir rekeningnya. Ya. Dari rekening itu kan pasti ada datanya, KTP ada apa, alirannya ada. Cuma sampai hari ini sepertinya belum ada masyarakat yang melakukan judi online itu menjadi tersangka, paling bandarnya. Harusnya jadi. Gampang nangkapnya begitu. Tapi karena banyak, ya kalau dijadiin sama polisi tersangka, kan peredaran duitnya sampai 100 triliun, 80 triliun. Ya. Kalau satu orang kalah 1 juta, itu berarti 1 juta orang yang main. Ya. Betul juga judul itu, gawat darurat judi. Pemainnya banyak. Dari anak SD sampai nenek-nenek, sampai ibu rumah tangga. Itu yang kelas receh. Tapi yang kelas kalau judi di Hong Kong, di mana-mana, di ruang VIP, ini pemainnya terbatas. Tidak pakai online begitu? Online juga. Ya, tapi tidak dipromosikan pakai dinar candy begitu? Nggak perlu pakai dinar, tapi mereka itu udah saling kenal. Oh ada 100 orang, 50 orang, dia meletakkan duitnya di rekeningnya sekian miliar atau berapa. Sudah saling tahu, saling percaya. Ya. Itu yang besar. Okay. Kalau tadi kan masyarakat sama bandar itu melakukan judi. Iya. Bagaimana dengan seperti dinar candy atau para selebgram yang mempromosikan? Kita tahu ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE itu pidana. Tapi boleh nggak dia katakan
Saya nggak tahu itu bahwa itu judi. Saya tahunya itu hanya game. Ya begini, abang ahli hukum. Ya, Semua orang dianggap tahu hukum kan? benar. Satu, tapi yang kedua dalam penerapan hukum itu ngapain ngurusi yang receh-receh, hanya promosikan, hanya lempatkan di Telegram dapatnya hanya seberapa? 10 juta. Tapi kan kunci front depan kan mereka yang memperluas. Ada apa tidak dia judinya jalan. Tapi Bapak setuju Telegram artis setuju. yang mempromosikan itu melakukan tindak pidana? Setuju. Setuju. Tetapi entah dia membantu, entah dia turut serta, entah apa namanya. Ya. Tapi kan ada yang lebih pokok, bandarnya. Pemainnya, pemain itu misalnya yang masang itu dulu dong ditangkap. Tapi bukannya bandar ini katanya dekat sama kayak bapak-bapak ini? Hah? Untung zaman saya belum ada. Yang benar. Belum. Dan zaman saya kan belum ada HP kayak gini kan. Masih HP dicabut Bapak nantinya. mantan Kabaris-Krim, Bapak mengatakan zaman saya tidak ada. Emang zaman sekarang ada? Zaman sekarang nggak usah dijawab. Oh, kita buat judulnya itu kok. Tanya Metro TV aja ada apa enggak? Ada nggak? Dinar? Wah, mana bener tahu, Pak. No, nggak tahu katanya. Padahal udah ngiklankan. Nah, coba. Begitu. Jadi hari ini DPR sampai ada katanya dibajak ya dia punya Diretas. diretas. Itu gimana Pak? Ya, Sampai dipertontonkan judi online di DPR ya? oke. Terang-terangan itu Jadi penghinaan begini. kepada aparat atau bukan? Penghinaan pada lembaganya. Ya. Nah, kita nggak tahu anggota DPR gini-gini, apakah entah DPR, entah pemerintah, entah pejabat, dia begini-begini menanggap aspirasi rakyat atau sedang membuang tempo. Ya. Membuang tempo, memperbanyak. Kita nggak tahu. Beliaulah yang pakarnya itu. Jadi tidak ada yang aman dalam hal elektronik ini. Yang amat asal ketahuan kuncinya aja kebobol. Nah, beliau itu bisa dipakai Pak Ruby Alam I sebagai ahli oleh kepolisian untuk melacak ini. Saya senangnya masalah yang kita bicarakan malam ini ditangani oleh Direktorat Cyber. Ya. Karena Direktorat Cyber, saya yakin Direktorat Cyber sudah banyak data di sana. Oh, ini bandar besar, oh ini bandar receh, oh ini mungkin ada target lebih besar yang ingin dicapai oleh Baris-Krim. Oh, ini judi online, ini bandar-bandar besar ini masih ada. Dengan ini diperiksa para artis, sasaran mereka bukan para artis, saya yakin. Sasarannya siapa? Ya, tentunya, Bandar besar? Tentunya kalau kita mancing ikan kecil dengan harapan ikan kecil itu digigit oleh Atau ikan besar. apakah ikan kecilnya yang dipertontonkan, ikan besarnya dibiarin? Semoga tidak, polisi sudah berubah. Oh begitu, polisi sudah berubah. Ya, begitu. Insya Allah. Jadi, kenapa begitu judi online begitu sudah sangat darurat, tapi kok yang jadi tersangka kok baru 1-2 gitu loh? Nah, ini kita doa. Masalahnya di mana? Semoga dengan diangkat ini jadi darurat judi dan ini ditangani oleh Cybercrime, saya hakul yakin ini nanti akan nangkap bandar besar. Kita tunggu aja. Terus bahkan saya dengar Kominfo mengatakan artis yang selama ini mempromosikan judi malah dibikin menjadi duta anti judi online. Padahal dulu adalah pelaku. Gimana itu Pak? Ya, apa itu tindakan tepat? Semoga saja maksudnya itu bukan ngajak orang bermain judi online. Ya. Semoga ya. Tapi kalau tujuannya saya yakin tujuannya baik, tapi jangan sampai tujuannya baik dilakukan dengan cara yang salah. Bisa saja masyarakat menafsirkannya, wah enak mempromosikan judi online bisa dijadikan duta. Kalau pemain judi online bisa jadi duta besar kan? Gimana Pak? Pak Rur Dalimunte ahli hukum. Boleh nggak selebar kami, selebriti ini mengatakan, saya nggak tahu itu judi, saya nggak tahu itu pidana, saya tahunya itu cuma game. Dari segi hukum pidana gimana? Jadi pertama kalau kita buka ya, beberapa link yang ada, ketika dibuka yang muncul di depan langsung tulisannya slot judi. Ya. Itu semua begitu Bang. Jadi kalau misalnya... Jadi Dinar Kendi nggak boleh mengatakan nggak tahu dong? Mungkin dia nggak buka. Ya, tapi kalau dibuka di depan itu dengan warna bling-bling, itu yang itu warna muncul... bling-blingnya. Ya, ada tulisan Yang- slot judi. Ya, jadi... Dan itu yang pertama Bang ya. Ya. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa fee-nya ini tidak normal, tidak ada nego. Jadi pernah ada kasus, ini duit narkotika dikirim dari orang di Malaysia ke Batam. Ya, Kamu buka PT, nanti aku kirim duit sekian, kamu dapat berapa persen. ya. Dan kemudian orang yang nerima itu
ditangkap polisi dan kemudian dipidana karena menerima uang hasil tindak pidana di sana. Ya. Itu karena dia harusnya patut menduga Ya. bahwa ini dari pidana. Karena Ya. nggak normal. Ya. Jadi patut menduga itu indikatornya kalau tidak normal, Bang. Artinya, Misalnya kalau ada orang, udahlah kamu iklanin, saya kasih kamu 2M, padahal fee dia normalnya cuma 10 juta. Itu harusnya patut menduga bahwa itu dari tindak pidana. oke. Jadi ini jelas melanggar pemain judinya kena KUH pidana, sedangkan selebgramnya kena Undang-Undang ITE. TPPU-nya di mana? Dua-duanya bisa TPPU. Yaitu Karena TPPU itu tindak pidana asalnya kan ada 26 plus yang 4 tahun ke atas. Dan judi salah satu di situ. begitu. Cuma masalahnya begini Bang, ini sekarang saya lihat data ya, itu judi itu melebihi narkotika transaksinya. Tapi kasus TPPU dengan tindak pidana asal judi itu hitungan jari. Dari 26 itu dia peringkat 14 Bang, Ya. hitungan jari. Narkotika peringkat 1. Ya. Artinya saya menduga, tadi disebutkan bahwa sudah diblokir, sudah ditangkap, sejak 2017 sudah ada. Karena penerapannya tidak sesuai dengan prinsip follow the money itu. Artinya Harusnya apa? kalau Artinya apa? Kurang diawasin atau yang ditangkap yang kecil-kecil? yang ditangkap yang kecil-kecil. Karena yang Karena kan besar-besar, semua sudah karena yang tercatat. besar-besar temannya Pak Susno Duaji begitu. Silakan tanya Pak Susno. Karena kan semua rekornya sudah jelas mengarah kemana. Ya. Ya, mau dia ganti rekening, mau dia ganti dompet digital, mau dia ganti link, itu duitnya ke satu orang itu gitu. Ya. Jadi harusnya mudah untuk kemudian blokir. Dan sebenarnya di dalam undang-undang TPPU ada mekanisme bahwa ketika diduga diblokir tadi, duitnya diblokir. Itu ada waktu untuk kalau tidak ada yang komplain, itu duit itu bisa ditetapkan di pengadilan untuk disita untuk negara. Jadi kalau PPATK kemudian sekarang blokir, kasih ke penyidik, penyidik minta ke pengadilan untuk ditetapkan sita oleh negara, itu bisa Bang. Ya. 155 triliun per tahun bisa dimiliki oleh Indonesia. Ya terus kenapa belum? Saya tidak tahu. Mau atau tidak, itu pertanyaannya. Oke. Kita istirahat dulu. Yang berikut ini kita akan tanya nanti ke ahli forensik. Kenapa orang tertarik main judi online? Apa yang membuat mereka tergoda? Apakah mereka ingin cepat punya Lamborghini dan berlian seperti Hotman Paris? Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Membahas judi di Hot Room. Baru lengkap kalau minum white coffee, kopi luwak kesukaan Hotman Paris. Mari kita bahas judi di Hot Room. Bapak Reza Indragiri, ahli forensik, psikolog. Kenapa orang begitu banyak sekarang main judi? Apa penyebabnya? Tergiur kenapa? Kebanyakan orang berasumsi bahwa kemudahan merupakan faktor utama kenapa orang kemudian memilih untuk bermain tanda petik di area yang satu ini. Tetapi kalau kita berdasarkan hasil riset ternyata tidak sederhana itu, Bang. Ya. Karena tidak serta-merta, maaf ini, disclaimer ya, kalau saya ingin menyikapi kasus judi atau masalah judi itu hitam putih. Pokoknya ini pelanggaran hukum sehingga harus dipidana. Bagi saya semestinya begitu. Ya. Tetapi realitasnya adalah tidak serta-merta judi adalah masalah hukum. Demikian pula tidak serta-merta pejudi adalah orang yang bermasalah dengan hukum. Ya. Kalau kita bicara yang pertama, apakah setiap judi merupakan masalah hukum? Faktanya tidak. Ya. Makanya ada kategori, oh ini termasuk judi yang legal, ini judi yang ilegal. Ya. Contoh judi legal apa? Ketika orang menonton pacuan kuda, kemudian bertaruh, itu di banyak negara dikategorikan sebagai judi yang legal. Ya. Sehingga tidak ditindak secara hukum. Ya. Tapi ada juga judi yang sifatnya ilegal. Nah itu yang kemudian baru dipersoalkan secara hukum. Judi online legal atau ilegal? Saya sepanjang yang saya ketahui hingga saat ini paling tidak sifatnya masih ilegal. Ya. Sehingga saya sudah 100% semestinya hukum harus bekerja. Ya. Demikian pula kalau kita tinjau dari sisi pejudinya. Ya. Ternyata paling tidak ada 3 tipe pejudi. 3 tipe pejudi. Pertama adalah mereka yang berjudi semata-mata untuk alasan rekreasional. Senang-senang. Rekreasi. Ya. Karena sebelah saya berjudi, Ya. sebelah saya berjudi, maka untuk mencairkan suasana agar saya masuk dalam tim, masuk dalam kelompok, saya ikut kemudian mencari kesenangan dengan cara berjudi. Ya.
Tapi begitu pertemuan ini bubar, praktis saya berhenti berjudi dan tidak ada persoalan dengan itu. Itu tipe yang pertama. Ya. Lagi-lagi untuk tipe yang semacam ini tidak dianggap sebagai persoalan. Ya. Baik dari sudut pandang psikologi maupun dari sudut pandang hukum. Ya. Tipe penjudi yang kedua adalah yang memang menjadikan judi sebagai periuk nasinya. Ya. Tidak punya pekerjaan yang lain. Tidak Ya. menjadi polisi, tidak menjadi penasihat hukum, tidak menjadi Ya. ahli forensik, tidak menjadi selebgram, tapi dia memang berjudi. Ya. Dan itulah sumber pencariannya. Ya. Kalau memang seperti itu dan sumber atau perputaran uangnya dianggap legal, maka sudah mereka-mereka yang menjadikan judi sebagai profesi juga tidak dianggap sebagai persoalan, baik hukum maupun psikologi. Yang ketiga, ini baru yang problematik, yang disebut sebagai pejudi patologis. Apa itu? Mereka yang sudah tidak bisa menghilangkan obsesinya untuk tidak berjudi. Udah Tidak bisa hidup produktif, madat gitu loh. bahkan mungkin melakukan perbuatan pidana, mencuri dan segala macam untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk berjudi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini yang baru dianggap persoalan. Ya. Kalaupun dianggap persoalan, tidak serta-merta pula mereka kemudian akan dikirim masuk ke dalam penjara. Tidak. Ya. Karena sebutannya adalah pejudi patologis, maka tidak tertutup kemungkinan terhadap pejudi-pejudi kriteria yang satu ini justru akan diberikan program rehabilitasi. Ya. Nah, dengan gambaran real semacam itu, maka apa boleh buat? Kita berhadapan dengan kenyataan bahwa masalah judi di sekian banyak negara tidak lagi disikapi hitam atau putih saja, tapi ada semacam gradasi. Namun, betapapun saya mengutarakan hal ini bukan berarti bahwa saya mempromosikan tipe judi A atau B dan seterusnya, tidak. Apakah judi online ini udah sama madatnya, kecanduannya dengan narkoba? Saya khawatir iya, karena paling tidak saya punya kenalan yang sudah sedemikian mencandu sehingga bisa dikategorikan sebagai pejudi patologis yang maaf kata sampai kemudian berusaha untuk menghabisi nyawa temannya sendiri untuk mendapatkan sumber daya finansial untuk berjudi itu. Begitu. Yang saya khawatir bahwa kalau masalahnya tidak terkendali, apalagi maaf terpromosikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh selebgram seperti Mbak Dinar, maka problem ini makin lama akan makin menggunung dan tidak hanya dialami oleh orang dewasa tapi juga anak-anak. Masyarakat tidak takut berjudi apakah karena dia tahu bahwa tidak akan kena tangkap? Hitung-hitungan di atas kertas, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar hukum akan bekerja ketika proses penegakan hukumnya memenuhi dua syarat. Yaitu? Cepat dan ajak atau konsisten. Ya. Kalau ternyata proses penegakan hukumnya tidak cepat atau tidak ajak atau tidak kedua-duanya, kadang-kadang berarti tidak ajak ya, tidak konsisten, maka saya pikir akan jauh panggang dari api. Saya tidak membayangkan akan muncul efek gentar, efek jera di masyarakat untuk terus berjudi. Jadi harus secara massal dan secara terus-menerus begitu ya? Saya berpikir demikian, disertai dengan sanksi hukum yang menurut saya harus signifikan. Oke, Pak Ruby, selama ini kan katanya mesin slotnya itu ada di luar negeri. Ya. Dari segi keahlian Bapak sebagai ahli forensik, bagaimana untuk mengetahui di mana bandarnya itu? Ya, bandarnya sebenarnya kalau yang kita sudah analisa, bandarnya umumnya adalah yang besar-besar itu internasional. Nah, yang pelaku ataupun yang melakukan sebagai bandar di lokal itu sebenarnya dia semacam kayak reseller. Dia nggak punya infrastruktur, dia nggak punya teknologi, dia nggak perlu punya alat-alat yang mahal, tetapi dia cukup mendaftar sebagai reseller. Dia akan dibuatkan sebuah mesin judi atau slot judi yang khusus merek dia, brand dia, dan dia bisa gunakan secara langsung. Nah, itu nanti ada deal-deal kerjasamanya, ada kontraknya. Nah, yang lokal ini biasanya hanya operasional tanpa perlu pernah kita ungkap atau pernah terungkap juga bahwa ada pelaku seorang ibu-ibu biasa, rumah tangga biasa, tapi dia pernah kerja di sebuah bandar judi di luar, lalu dia balik ke Indonesia, dia bisa membuat judi online yang sama seperti bosnya di luar negeri. Karena dia punya pengetahuan dan punya network tersebut, lalu dia dengan modal cuma 200 juta, dia bisa memiliki sistem judi online. Tapi secara forensik, secara teknologi, nggak akan bisa dibuktikan di mana. Oh bisa, pasti. Di mana berakhirnya ini sistemnya gitu loh. Sangat bisa. Itulah tugasnya digital forensik, itu bisa menelusuri itu. Karena pasti IP address itu akan reside akan reside di sebuah negara, di sebuah tempat tertentu. Itu menurut yang Anda tahu, apakah IP address itu memang hampir semuanya di luar negeri?
hampir semuanya di luar negeri. Nggak ada di Karena yang di Jakarta. lokal udah pasti pemilik IP address yang di lokal, internet service provider di lokal itu tidak akan berani menyewakan IP address-nya kepada sistem judi online tadi. IP address itu apa itu IP address? IP address itu adalah sebuah alamat internet yang sebenarnya kita nggak perlu hafal. Kalau kita buka misalnya metrotv.com, itu namanya nama domain. Ya. Sebenarnya di belakangnya itu ada sebuah IP address khusus yang akan merujuk kepada metrotv.com. Nah, tapi kalau untuk orang awam kan kalau ngapalin IP address misalnya metrotv.com 202.111 titik berapa-berapanya itu, orang awam kan tidak akan hafal. Makanya dibuatlah nama domain. Atau misalnya hotmanparis.com. Ya, Itu gimana? bagus ya, teori itu bagus sekali, praktik bagus sekali dalam rangka kita mencari siapa otaknya. Ya. Itu secara teknologi IT Ya. yang tidak terbantahkan jejak elektroniknya. Ya. Tetapi kita sudah punya instrumen yang namanya PPATK dengan Ya. apa yang dikatakan oleh Pak Fahrur tadi, follow the money. Karena yang dikatakan tadi oleh Pak Fahrur ini kan harus masang gitu. Saya harus buka rekening kalau mau bermain itu. Setelah kalau saya kalah, rekening saya di debit. Di debit itu ngalir ke rekening mana. Nah, tentang bandarnya di luar negeri atau bandarnya di negara entah berantah, is no problem. Karena kan lupus deliktinya di Indonesia. Dari yang Bapak tahu, uang itu pada akhirnya parkir di di rekening bank di Indonesia atau di luar negeri? Tidak masalah. Pada saat ini seperti ini kan PPATK melaporkan Ya. telah terjadi rekening ini dicurigai dengan sekian rekening dengan dana diperkirakan berputar berapa itu kemarin 2020 80 sekian triliun kan? Kan Tapi makanya pertanyaan saya, rekeningnya di Indonesia atau di luar negeri? Kalau di luar negeri kan PPATK nggak punya jurisdiksi. di Indonesia. Harus lewat Indonesia dulu. Harus lewat Indonesia. Ya. Pasti di Indonesia. Jadi pelakunya itu yang di lokal Iya. atau bandar kecilnya itu, Iya, dia di membuat Indonesia. rekening di Indonesia Iya. pasti agar masyarakat Indonesia yang penjudi online tersebut Masukin ke mudah. situ, Jadi dari rekening sendiri sebenarnya gampang di tracking oleh PPATK. Iya, tinggal dapetin bandar yang kecilnya tersebut. Nah, bandar kecilnya itu menyetor Iya. tiap bulannya kemana. Jadi menurut bisa Bapak diterusin. apa memang PPATK juga tidak bekerja? PPATK sudah bekerja. Dia Mana katakan bekerja, tapi kan makin nggak ada yang ketangkap dari judi online oleh PPATK sampai sekarang. Mana ada? ya PPATK kan dia bukanlah aparat penyidik, dia tidak diberi kewenangan upaya paksa menangkap, dia penundaan Yang tidak bekerja transaksi. siapa? PPATK, polisi atau Kominfo? Mana aku tahu. Kalau saya Bapak pribadi, sendiri. kalau saya melihat pribadi, mestinya ini kan tadi judulnya ya udah darurat judi online. Jadi sebenarnya kalau kita dari profesi kami yang di teknologi, mestinya ada cara tertentu, ada cara lain Iya. yang mesti out of the box yang bisa dilakukan oleh Kominfo. Yaitu apa? Ya itu tadi mempelajari bagaimana sistem judi online itu mereka mengkamuflasekan sistemnya, lalu melakukan anonimitas dan serta perubahan-perubahan IP address maupun domainnya. Pelajari itu dan itu bisa dilakukan. Setahu Anda, Ya. pernah nggak Kominfo sudah berhasil membongkar jaringan judi online dalam sejarah? Oh, Kominfo tidak, karena Kominfo hanya bertugas untuk memblokir. Ya, maksudnya pernah nggak dia blokir yang sudah ada substansial nggak yang diblokir oleh Kominfo? Tidak substansial, itu biasanya hanya ada report atau dapat finding dari patroli siber mereka, lalu tinggal diblokir begitu aja. Dan pemblokiran Kominfo itu... Jadi menurut Bapak ini semua siapa yang tidak bekerja? Kok katanya sudah darurat judi online? Saya menduga ini kerja masing-masing, Bang. Ya. Jadi Kominfo kerja sendiri. Nggak ada bisa koordinasi? Tidak ada koordinasi. Harusnya misalnya Kominfo blokir ini. Ini datanya kan sudah ada di situ. Ini setor ke Jadi rekening maksud apa. Anda semua instansi terkait gagal melaksanakan tugasnya? Harusnya kerjasama. Harusnya kerjasama. Ya. Bahkan menurut saya tidak hanya intervensi dari sisi penegakan hukum. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita bersepakat bahwa di balik masalah judinya ada sekian banyak dimensi yang bertali-temali sedemikian kompleks, maka dari dimensi atau dari disiplin pendidikan, psikologi, sosial atau apapun yang non penegakan hukum semestinya juga hadir. Ya. Sehingga bentuk penanganan situasi yang disebut darurat itu juga betul-betul masif, komprehensif dari seluruh lini. Terima kasih. Kita istirahat dulu, ketemu lagi di segmen terakhir nanti.
Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Inilah segmen terakhir. Dinar Candy. Anda sebagai orang yang pernah makan uang mempromosikan judi online. Ada berapa banyak sekarang artis selebgram yang mendapatkan uang dari promosi judi online, dan sudah berapa orang yang jadi tersangka atau diperiksa polisi? Temen aku waktu itu di Semarang ditangkap juga dia. Kapan itu? Tahun kemarin. Ya. Nah kalau sekarang di Bandung itu tuh termasuk teman-teman aku, teman-teman konten. Ya. Cuman kan kayak gini banyak banget netizen yang bilang kok artis nggak langsung ditangkap, kenapa cuman YouTuber sama selebgram doang yang cepet ditangkap. Ya. Karena kan kasusnya misalkan kalau kita itu promo cuman sekali doang langsung diperingatkan, langsung dipanggil sama pihak kepolisian dan kita berhenti. Ya. Nah sementara yang aku lihat teman-teman YouTubers itu kenapa ditangkap langsung ditahan, mereka tuh mempromosikan sampai 6 situs. Dan itu sudah mendapatkan kayak motor mewah lah, rumah lah. Jadi mungkin pihak kepolisian juga menilai dari sana kenapa si artis-artis tidak langsung ditangkap. Di Bandung sudah ditangkap, di Jakarta justru paling banyak belum ada yang ketangkap. Oh, kalau Jakarta justru pas 2017 itu. Yang Tahun ini belum ada. tahun ini yang artis lagi di... Anda yakin nggak di Jakarta paling banyak? Yakin Jakarta lah. Tapi belum ada yang ketangkap. Tapi ada beberapa YouTubers juga langsung menonaktifkan, men-take down semua. Jadi dia itu kayak misalkan lagi ngobrol. Nanti tuh dia diselipin promo di tengah-tengahnya. Nah sekarang tuh dia take down semua. Anda mau jadi duta anti judi online? Ulan Guritno aja. Ya, kenapa itu? Aku nggak mau ikut-ikutan judi lagi, takut. Karena itu selalu diungkap setiap tahun. Iya, Pak Susno, siapa yang gagal pengawasan sehingga judi online semakin menggurita? Tolong Bapak jawab dulu, siapa yang gagal? Lembaga mana yang gagal? Tadi udah disebut lembaga yang bertugas untuk memantau Yaitu IT. menurut Bapak siapa? Nah, saya tidak sebut namanya, nanti saya di-IT-kan pula. Tapi saya patut berterima kasih kepada Cybercrime Polri yang sekarang sudah bekerja dengan memanggil figur-figur. Mudah-mudahan ini awal daripada suatu ledakan besar dari Baris Krim Polri. Berawal dari cyber melacak si ini dipakai siapa, medsosnya Mbak Ulan dipakai siapa, artis ini dipakai siapa, nanti akan ketemu mereka itu. Mari ini bagus. Kenapa saya katakan bagus? Lazimnya bulan Desember atau Januari dari Mabes Polri itu akan keluar laporan akhir tahun tentang kinerja 1 tahun mundur ke belakang. Maksud Anda ini yang saya katakan adalah laporan itu? Tadi Pak Susno menyebut angka triliunan rupiah yang berseliweran dalam judi online. Dan penanganannya ujung tombaknya adalah Cybercrime Unit di Mabes Polri. Data itu dari PPATK loh. Yang tak terbantahkan itu. Saya kaitkan ke pertanyaan Bang Hotman. Tanda petik ini yang salah siapa? Yang tidak bekerja siapa? Ya tinggal kita bandingkan. Angka triliunan rupiah itu setelah kemudian Cybercrime Unit didorong ke depan sebagai ujung tombak, nanti laporan akhir tahun berapa gerangan hasil penindakan oleh Mabes Polri. Emang baru kali ini cyber departemen Mabes sepanjang yang saya ingat, laporan akhir tahun yang dikemukakan oleh Mabes Polri belum mencakup isu yang satu ini. Ada penindakan terorisme, kejahatan seksual, narkotika, korupsi, narkotika, tetapi untuk judi online seingat saya belum ada. Nah, betapa spektakulernya kalau nanti di akhir tahun 2023 ini ada satu kolom khusus sehingga kita punya alasan untuk menyimpulkan Mabes Polri, CQ, Cybercrime Unit betul-betul kerja efektif atau kurang efektif dalam menangani judi online. Gimana Pak Ruby? Sebenarnya mungkin di laporan sebelum-sebelumnya ada, tapi dulu itu belum jadi direktorat. Sekarang karena udah jadi direktorat, laporannya pasti akan di depan, bukan di dalam-dalam lagi. Jadi kalau saya pribadi sih ngelihat banyak banyak pihak mesti yang bertanggung jawab. Tapi kalau kami dari profesi kita ngelihat dengan anggaran yang sangat besar yang ada di Kominfo dan selalu menggunakan metode pemblokiran saja, yang mana pemblokiran itu kalau orang IT benar itu semua tahu bahwa pemblokiran itu tidak akan ada yang efektif karena tinggal pakai VPN. Yang efektif yang mana? Ya pastinya bukan pemblokiran, saya mau jelasin pemblokiran dulu. Pemblokiran di sebuah situs diblokir, si pelaku atau pengguna atau penjudi online itu tinggal nyalain VPN. Artinya penjudi online lebih jago dari Kominfo?
Kominfo ya bisa membuat pencitraan bahwa telah memblokir ratusan ribu. Nah, kasihan kan Pak Menteri yang baru nih, Pak Budi, bahwa dia kesannya sudah memblokir ratusan ribu. Tapi diblokir, tapi itu masih ada, bisa diakses kok. Blokir itu belum tentu bisa, bukan artinya tidak bisa diakses 100%. Jadi harusnya bagaimana Kominfo? Iya, yang tadi saya bilang, mestinya mencari cara yang lebih optimal agar tadi efek jerahnya bisa terasa. Satu, pengungkapan. Berarti harus benar-benar ahli forensik, ahli IT seperti Anda. Enggak, saya banyak kok, banyak Oke, orang kita IT. usulkan agar Pak Ruby Alamsyah menjadi Menteri Kominfo dalam waktu dekat. Insya Allah. Karena harus lebih canggih dari ahli Saya bukan sukarelawan. pemain judi online. Baru ditunjuk sudah harus reshuffle begitu, Pak. Fahrur Dalimunte. Jadi Anda sependapat enggak? Semua artis tidak boleh beralasan dia tidak tahu itu adalah game. Dia tidak tahu itu adalah judi, tapi hanya game. Itu alasan tidak masuk, tidak berdasar. Ya, tidak berdasar tentunya. Semua kena pidana. Ya, semua kena pidana. Karena memang pasalnya juga disebutkan kan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak, ya kan jelas itu. Apakah ada orang berhak di Indonesia untuk menyebarkan informasi judi? Kan tidak. Apapun permainan, kalau taruhannya uang itu adalah judi. Setuju? Setuju, setuju. Terus hukumannya berapa tahun? Hukumannya tergantung apakah dia Kalau dia bandar? Ya gini, apakah berhenti di UU ITE atau dengan pencucian uang? Ya. Kalau dengan pencucian uang bisa sampai 20 tahun. Kalau ITE saja hanya 6 tahun gitu. Kalau hanya main judi sendiri 10 tahun bandarnya? Iya, bandarnya 10 tahun. Berapa tahun? 10 4 tahun pelakunya? Pelakunya 4 tahun, tapi kan Bisa ditahan itu. bisa, kalau ya, ditahan. itu kalau pakai KUHP. Ya. Cuma kalau pakai UTE 6 tahun dan Artinya seharusnya untuk semua selegram itu kena pasal 27 ayat 2 itu 6 tahun. 6 tahun. Dan bisa ditahan. Bisa ditahan. Sehingga nggak bisa lagi melengkok-lengkok pinggangnya yang cantik ya. Tapi Pak, sebelum kita masuk ke selegram, ke artis atau kepada YouTuber, bandarnya dulu. Ya. Saya yakin bahwa Mabes Polri yang dibidik oleh dia itu pasti bandarnya. Setuju. Jadi gini Bang, dalam sejarahnya pemberantasan kejahatan kalau pendekatan cuci uang itu efektif. Dulu narkotika di Amerika berhasil, obat bius di Inggris berhasil, korupsi di Cina berhasil. Follow Jadi the money, pendekatannya follow the money. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini dengan harapan semoga di akhir tahun dalam waktu dekat ini Direktorat Cyber Mabes Polri menunjukkan prestasi ini pertama kali di tahun ini berhasil mengungkap, memberantas judi online ini, terutama akan sangat hebat kalau juga ketangkap siapa bandarnya. Katanya follow the money. Inilah Hot Room yang tayang setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV karena hostnya paling hot. Selamat malam. Silakan Pak, ke depan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.